Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan, saya Fatur Rahman Hafid dari Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung. Dalam kesempatan hari ini, saya sedikit ingin bercerita dan juga menggambarkan bagaimana desa yang terisolir itu, atau dalam kata lain terisolir itu daerah desa yaitu pedalaman, terasing, terpencil, dan lain sebagainya. Intinya yang mempunyai beberapa banyak keterbelakangan gitu kan. Nah, jadi di sini saya sendiri mengambil dari desa yang ada di kota atau di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kebetulan kenapa yang melatar belakangi saya mengambil desa itu, kebetulan orang tua juga asli dari sana gitu, dari Jawa, khususnya dari Kabupaten Klaten. Nah, maka dari itu sedikit saya ingin bercerita tentang desa Girpasang yang ada di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini. Jadi di desa ini perlu teman-teman ketahui bahwasannya keberadaan desa Girpasang ini atau dusun Girpasang ini berada di kaki Gunung Merapi. Jadi teman-teman juga sudah pasti bisa menebak ya bagaimana akses ke sana, seperti apa kesulitan-kesulitan yang didapat oleh warga atau masyarakat yang ada di sana. Nah, inilah salah satu suasana yang ada di Dusun Girpasang. Jadi desa ini tuh nanjak gitu ya, jalan atau akses untuk sampai ke desa tersebut gitu. Kalau misalnya dari bawah. Nah, teman-teman perlu ketahui juga aksesnya itu hanya tangga, bahkan anak tangga untuk mencapai ke atas atau ke desa Girpasang tersebut sebanyak 1.148 anak tangga. Nah, teman-teman bisa bayangkan jikalau mereka ada kepentingan yang mendesak, yang krusial gitu, mereka harus turun, bahkan harus naik juga dan melewati tangga sebanyak itu. Nah, jadi dusun ini dikatakan cukup sulit dalam akses bagi warganya atau masyarakatnya. Nah, kemudian kalau mereka membutuhkan sesuatu, seperti misalnya ada orang yang sakit dan harus dibawa atau harus cepat ditangani, ya mereka mau tidak mau harus melewati anak tangga ini sebanyak itu, ribuan anak tangga. Nah, kemudian perlu kita ketahui betapa hebatnya warga di sana ya, naik turun menggunakan tangga sebanyak 1.140 atau lebih gitu kan, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah, mungkin jika terjadi bencana alam, sulit sekali untuk mengevakuasi mereka. Perlu waktu untuk mencapai desa tersebut. Karena kita ketahui di desa tersebut berada di kaki Gunung Merapi. Jika kemudian gunung tersebut erupsi, otomatis warga yang ada di sana secepat mungkin harus segera dievakuasi atau diamankan. Tetapi akses yang menghalangi, bahkan tim penyelamat pun pasti cukup kesulitan untuk mencapai ke daerah tersebut melalui anak tangga itu yang sebanyak itu. Nah, ini perlu digarisbawahi oleh pemerintah yang ada di Kabupaten Klaten, bagaimana cara membuat atau membangun akses jalan, setidaknya ada akses yang lebih yang lebih mudah dibandingkan dengan tangga gitu. Nah, kemudian kebanyakan mata pencaharian mereka di sana itu, pertama, mereka mayoritas menjadi peternak, itu kan. Mereka berternak ayam, bahkan ada yang berternak seperti sapi, karena mereka memanfaatkan situasi letak geografis yang mereka tinggali. Banyak sekali tumbuhan-tumbuhan seperti rumput yang pada dasarnya itu menjadi makanan bagi ternak mereka gitu, hewan-hewan yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, menjadi petani dengan memanfaatkan lahan yang luas.
Karena ada lahan, mereka menjadi seorang petani dengan menanam segala rupa sayuran, buah-buahan, gitu kan. Itu pun mereka harus mencari lahan yang bisa dijadikan untuk menanam, karena kan di kaki gunung itu kebanyakan pasir gitu ya, ada juga yang tanahnya. Nah, kemudian yang ketiga, mereka itu mengolah menjadi makanan dari hasil panen mereka sendiri gitu. Baik itu tadi mereka menjadi seorang peternak, itu kan. Kemudian yang kedua menjadi seorang petani. Hasilnya itu kadangkala mereka mengkonsumsi secara pribadi, itu kan, untuk keluarganya. Bahkan ada juga mereka menjual ke pasar dengan catatan mereka harus melalui anak tangga sebanyak itu, ribuan anak tangga, itu kan. Nah, kemudian yang saya dapat secara pribadi, solusi yang harus segera diterapkan khususnya oleh pemerintah setempat, pemerintah daerah di Kabupaten Klaten itu, pertama harus lebih ditingkatkan kembali peran dari pemerintahnya dalam membuat akses atau jalan penghubung. Jadi jangan sampai anak tangga itu untuk mencapai dusun tersebut gitu. Di sisi lain harus ada pembangunan jalan dan lain sebagainya sebagai akses penghubung dan juga mempermudah warga atau masyarakat yang ada di sana. Kemudian yang kedua, memberikan subsidi atau tambahan berupa makanan dan air bersih. Nah, jujur pemerintah juga harus melek ke arah sana dengan memberikan makanan, karena kan kita perlu ketahui sendiri ya, mereka itu kebanyakan petani, otomatis mereka ya meskipun makanannya sayuran gitu kan, itu cukup sehat bagi tubuh mereka, tetapi alangkah lebih indahnya gitu secara variatif makanan mereka diberikan tambahan gitu kan dari pemerintah, dan juga air bersih, karena kan di sana di kaki gunung itu apalagi di kaki Gunung Merapi kadang ada air bersih juga, meskipun kadangkala air itu bercampur dengan pasir gitu ya, karena kan berada di kaki gunung. Kemudian yang ketiga, membangun pariwisata dengan memanfaatkan keindahan alam di kaki Gunung Merapi. Nah, ini menjadi tolak ukur untuk merubah desa ini menjadi sebuah pariwisata gitu. Karena kalau kita berbicara pariwisata, otomatis dengan keindahan yang desa itu miliki, dusun itu miliki, otomatis kalau pemerintah membangun pariwisata berupa keindahan alamnya dengan memanfaatkan keindahan alamnya, maksudnya, maka otomatis bakal ada orang-orang yang berkunjung ke daerah sana gitu kan, dengan memungut biaya, dan biaya itu untuk kemajuan dan juga kesejahteraan bahkan kebutuhan dari masyarakat setempat gitu. Itu hasil dari pariwisata. Kemudian yang terakhir, membangun atau membuat akses kendaraan seperti kereta gantung. Nah, ini perlu sekali karena kalau saya lihat ya dari ulasan desa tersebut, ada kereta gantung yang mereka atau warga itu manfaatkan sebagai alat penghubung atau mengirimkan barang gitu kan. Ketika mereka beternak, mereka hanya memanfaatkan kereta gantung itu dengan tidak ada perlindungan atau keselamatan gitu kan. Nah, ini perlu sekali pemerintah melihat atau membantu membangun akses kendaraan seperti kereta gantung. Bahkan alangkah lebih baiknya di bawah sampai ke desa itu, dari bawah sampai ke atas ke desa itu harus ada kereta gantung gitu kan, untuk memudahkan warganya ketika ada kebutuhan yang mendesak ataupun kepentingan yang krusial gitu. Kalau mereka ada yang perlu ditangani, ada yang sakit, jadi sehingga tidak membutuhkan atau membuang waktu yang lama. Jadi mereka bisa memanfaatkan inovasi berupa kereta gantung untuk mereka pakai gitu. Di samping lain sebagai pariwisata, dan juga mereka manfaatkan sebagai kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, itu bisa membuat atau memudahkan mereka. Nah, ini juga kalau kita kaitkan dengan teori perencanaan pembangunan yang sudah kita pelajari, kita harus melihat
bahwasannya di kota Klaten itu kita bisa mengatakan mereka bisa maju gitu ya. Tapi ada daerah-daerah yang terpencil, terisolir, tidak terjangkau gitu kan. Dan itu harus pula kita lihat sebagai pemerintah yang ada di sana, khususnya pemerintah daerah di Kabupaten Klaten itu. Jadi prinsip teori perencanaan pembangunan yang bersifat ekuitas di sini harus diterapkan, berkeadilan gitu kan. Di samping lain di masyarakat yang ada di kota mendapatkan keadilan, kemudian masyarakat yang berada di daerah yang terisolir atau daerah yang terpencil pun harus mendapatkan keadilan tersebut, harus mendapatkan equity dari prinsip perencanaan pembangunan yang sejak awal pasti sudah digagas oleh pemerintah yang ada di sana. Kan? Jadi harapan saya sih mudah-mudahan pemerintah bisa segera cepat membangun akses dan juga segala rupa yang notabene untuk memudahkan masyarakat warga yang berada di daerah tersebut gitu. Memang tahun-tahun terakhir ini pada tahun 2020 Ganjar Pranowo sudah melihat, kalau tidak salah sudah melihat atau segera secepat mungkin memanfaatkan daerah ini dengan membangun pariwisata, kereta gantung gitu kan, untuk mendapatkan profit dari hasil pariwisata tersebut, kemudian uangnya itu bisa dikelola dan diberikan kepada masyarakat setempat untuk kemajuan dan juga kesejahteraan. Di samping lain, pemerintah pun harus membantu. Gitu. Jadi mungkin semoga ini menjadi ilmu juga bagi teman-teman semua betapa pentingnya teori perencanaan pembangunan yang bersifat ekuitas ini atau berkeadilan ini. Jadi untuk itu semoga pemerintah bisa secepat mungkin membangun akses yang memang memudahkan masyarakat yang ada di sana. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Doa kami untuk mereka yang ada di sana, semoga mereka tetap sehat selalu dan juga tetap semangat, dan juga semoga pemerintah pun tetap gerak cepat ya. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.